Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari berdoa. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Artinya itu ya. Ya Allah, bukakanlah atas kami hikmahmu, maksudnya ilmu ya. Curahkan atas kami rahmatmu. Berikanlah kami kemampuan mengingat, wahai yang punya keagungan dan kemuliaan. Nah, sekarang kita sudah pelajaran keberapa kita sekarang ini? Masih ingat? Keempat. Keempat. Belum masuk kelima ya? Belum. Nah, sekarang kita masuk yang kelima. Ya, ini. Kita masuk kepada pelajaran yang kelima. Ini dia. Coba dilihat-lihat ya. Pelajaran yang kelima ini pada pertemuan pertama ini dulu. Mengingat dulu ya, mengingat. Coba ini, apa bacaannya ini pelajaran ini? Haza. Coba Sapira sama Nawal. Ini sudah, siapa sudah gabung? Belum? Nah coba. Apa bacaannya nih? Haza kitabun. Ya, haza kitabun. Ini adalah sebuah kitab. Ini pelajaran keberapa ini? Satu. Pelajaran 1. Apa tandanya pelajaran ke-1? Pokok kalimatnya kata benda. Kata penunjuk. Sebutannya atau predikatnya Kata benda. Ingat ya. Ini apa pula yang kedua ini? Coba. Tilmizun. Engkau adalah seorang murid laki-laki. Kalau perempuan anti tilmizatun. Ini pelajaran keberapa? Kedua. Ya, pelajaran kedua. Apa undang-undangnya atau yang kita ingat model susunan kalimatnya pelajaran kedua? Pokok kalimatnya pakai kata domir. Iya, kata domir atau kata ganti. Katakan. Nah, sebutannya masih kata benda. Yang perlu diingat, kalau domirnya ini laki-laki, maka yang kata bendanya pun laki-laki. Kalau domirnya yang perempuan, maka gitu. Nah, ini lagi. Ini coba. Ini coba apa ini bacanya? Aisyatu Sholihatun. Ya, si Aisyah adalah orang yang baik atau orang yang soleh. Ini pelajaran keberapa? Ketiga. Pelajaran ketiga. Apa undang-undangnya pelajaran ketiga? Tandanya? Kalimatnya nama. Ya, nama orang. Atau mewakili nanti nama kota boleh. Nah, itu pelajaran ketiga ya. Nah, ini pelajaran yang berikut. Apa bacanya nih? Al-madrasatu Jamilatun. Sekolah itu bagus. Nah, ini pelajaran keberapa? Keempat. Keempat. Apa ciri khas atau tanda pelajaran keempat? Pakai al. Iya, kata benda, pokok kalimatnya pakai al. Sebutannya kata benda tetap. Nah, ini lagi. Apa bacanya nih? Al-kitabu Jadidun. Iya.
Ini juga apa ciri khasnya? Pakai kata benda pakai al. Nah, ya. Sekarang kita masuk ke sini. Ya, ini dia. Inilah yang pelajaran kelima itu. Kita kan masuk pelajaran kelima. Nah, coba kita baca dulu. Kitabi jadidun. Nah, jadidun kan sama juga. Kitabi jadidun. Nah, kalau di sini pakai al dia, al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Kalau di sini kitabi jadidun. Buku saya atau buku aku baru. Nah, pelajaran keberapa ini? Coba jawab. 3. Kelima. Kelima. Ya, kelima lah. Ingat ya, ini sudah pelajaran kelima ini. Tandanya ini ada ya di sini. Nanti diterangkan ya ini aslinya ana ini, kata ganti. Tapi ditukar bentuknya. Dan ini mesti baris bawah. Dan tidak boleh pakai al. Kalau al tersendiri seperti ini. Nah, kalau ini kan diartikan kitab itu atau kitab ini baru. Kalau ini enggak, kitabku. Ini akunya ini. Kitabku adalah baru. Nah, ini berkebetulan karena aku, maka dikasih baris bawah, dipaksanya baris bawah ba ini. Nah, lihat ya, kitabi, ini fungsinya menjadi pokok kalimat juga. Nah, apa ciri khas pelajaran kelima ini? Nah, mungkin pada pokok kalimatnya ada menyatakan kepunyaan, ataupun nanti di sebutan ini ada kepunyaan. Jadi bertukar-tukar letaknya. Paham? Mafhum bi? Fahimna. Aywa, fahimna. Diganti ya. Ini lagi lihat. Ini. Apa bacaannya ini? Kita buka. Jadidun. Lihat. Ini K di belakang. Ini kembali barisnya baris depan. Kalau ini ke bawah. Ini tetap ke bawah ini. Karena dipaksa oleh ya. Kalau ini baris depan dia. Karena undang-undang pokok kalimat itu atau subjek itu berbaris depan. Gini. Tapi kalau sudah pakai kepunyaan sini K, nggak boleh pakai al lagi. Dan bunya pun nggak boleh tanwin cabun. Jadi kita buka jadidun. Apa artinya itu kira-kira kalau diterjemahkan? Kita buka jadidun. Apa? Kamu laki-laki baru. Ya. Buku kamu. Ini kamunya ini ya. Bukumu boleh baru. Kalau ini bukuku atau buku aku. Inilah pelajaran kita yang kelima ini. Hati-hati ya. Sudah 5 pelajaran, nanti masuk 6, masuk 7, masuk 8. Baru bertemu nanti mengerti baca Al-Quran. Sekarang sudah pandai baca Quran. Cuma nggak mengerti apa susunan bahasanya, hanya membaca baris-baris saja. Ya. Lihat ini ha. Ini satu lagi yang bawahnya ini. Kita buki jadi ini di sini ki berarti aslinya anti. Kalau di sini K aslinya anta. Kalau ini apa artinya? Kita buki jadidun. Apa artinya? Ayo. Baru perempuan. Mengerti Safira? Nawal? Mengerti. Najwa suaranya belum ada. Yang tadi Najwa suara itu apa Balkis? Balkis. Balkis. Jadi kita buki, pakai ki dia. Kita buki jadidun. Buku engkau, engkaunya perempuan. Kalau sini kita buka buku engkau, engkaunya laki-laki. Ini kan yang kepunyaan yang mempunyai yang perempuan ini yang mempunyai laki-laki. Cuma kalau kata benda ini pokok kalimatnya tetap laki-laki sama laki-laki, laki-laki sama laki-laki. Cuma yang punyanya beda. Kalau yang punya nggak apa-apa. Ini berikut. Lihat. Biarlah ke bawah sedikit. Kan supaya nampak itu bedanya itu.
1, 2, 3, 4, 5. Berarti kata ganti yang sudah kita pelajari, kalau pokok kalimat dia, ini ana, ini anta, ini anti, ini apa ini? Huwa. Huwa. Kalau ini? Iya. Iya. Paham ya? Jadi kalau ini, kitabuhu jadidun. Bagaimana menerjemahkannya nih? Kitabuhu jadidun. Ayo, tunggu dulu. Coba Nawal, bagaimana menerjemahkannya Nawal? Kitabuhu jadidun. Kitabuhu jadidun. Bagaimana menerjemahkannya? Bu, Sapira. Kitab. Coba Najwa. Kitabuhu jadidun. Bagaimana menerjemahkannya? Balkis. Buku dia laki-laki baru. Ayo Nawal, Sapira, Najwa ingat. Ini kan hu, kan nyanya. Jadi buku dia, bukunya laki-laki. Bukunya laki-laki itu baru. Ya, ini kan huwa tadi. Ini hiya. Ini anti, ini anta. Ini ana. Halo, mulai jalan pemikirannya. Coba ini, Ustadz tunjuk dulu ya. Coba ini bacanya kitabuha jadidun. Nah, coba Sapira, terjemahkan ini Sapira. Buku dia perempuan baru. Buku dia perempuan baru. Jadi nanti bukunya gitu aja ya, tapi nyanya maksudnya ke perempuan. Kalau ini nyanya maksudnya ke laki-laki. Kalau ini munya ke perempuan. Kalau ini munya laki-laki. Kalau ini aku. Boleh pakai laki-laki, mengatakan itu boleh perempuan. Jadi 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat, 5 kalimat. Ini model pelajaran yang kelima. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya pokok kalimatnya dia mempunyai ada kata ganti menyatakan milik ya. Kata ganti untuk milik. Kalau pelajaran yang kedua, pokok kalimatnya kata ganti. Itu pelajaran kedua itu pokok kalimatnya kata ganti. Kalau ini di pokok kalimatnya kata bendanya ada menyatakan milik atau nanti di sebutan ini bisa bulan nanti kan bisa saja nanti haza kitabi. Bisa begitu. Ini adalah buku saya. Haza kitabuka. Haza kitabuki. Haza kitabuhu. Haza kitabuha. Bisa begitu ya. Atau kedua-duanya nanti pakai kepunyaan. Itulah pelajaran yang kelima. Coba bisa diulang. Apa ciri khas pelajaran yang kelima? Pokok kalimat. Atau sebutan. Pokok kalimat atau sebutan. Mempunyai. Kata ganti menyatakan kepunyaan. Nah, ingat itu. Sudah berapa model pelajaran kita? 5. Sudah berapa macam pelajaran kita? 5. 5 macam. Nanti sampai 100 macam ya. Pokoknya pintar nanti ini. 100 macam nanti ada modelnya, tapi nggak sampai 30 macam aja sudah bisa baca Quran, sudah pandai, nanti sudah ngerti kita susunannya. Ini kata kerja, ininya, ini apa ya. Nah, perhatikan berikut. Ini dia. Pelajaran kelima ini, pokok kalimat atau subjek, atau sebutannya, sama ya, pokok kalimat, ataupun disebutan nanti. Jadi bukan di pokok kalimat saja, disebutan pun mungkin. Jadi kedua-duanya dapat.
mungkin salah satu pokok kalimat atau disebutan saja, terdapat kata ganti atau dhamir yang menyatakan kepunyaan. Kalau yang dulu di pelajaran kedua dhamir saja, tidak ada kepunyaan. Nah, kata ganti untuk kepunyaan dirubah bentuknya. Paham ya? Kata ganti yang 5 itu untuk kepunyaan, khusus bagaimana untuk menyatakan milik, menyatakan kepunyaan, dirubah bentuknya. Perhatikan, jangan sampai ketinggalan. Ana ini kan ana. Lihat, ana. Ini ana. Kalau ana, apa artinya ana? Ana. Apa artinya ana? Saya. Saya. Tapi kalau ya ini apa artinya? Saya. Aku. Kepunyaanku. Halo, jangan salah. Jangan sampai lengah ya. Misalnya ini, anta. Ya, apa artinya anta? Apa artinya anta? Kamu laki-laki. Ya, satu orang ya. Kalau ka, apa artinya ka? Anta. Tapi anta, kamu. Satu orang. Kalau ana, saya. Kalau ini yang begini, kepunyaan saya. Tapi kalau anta seperti ini, ka nanti berlengket di ekor kata benda dia. Apa itu? Kamu laki-laki. Kepunyaan kamu laki-laki. Ya ingat kepunyaanmu. Jadi milikmu. Kepunyaanmu laki-laki. Munya ya. Seperti ini anti. Kalau ki, berubah dia nanti. Kamu perempuan. Kepemilikan Ya, kepunyaanmu. Kepunyaanmu. Tapi tadi ini diundang. Perhatikan. Pelajaran kelima ini, pokok kalimat atau sebutannya, kita kan belajar pokok sebutan, subjek, predikat, subjek, begitu terus. Terdapat kata ganti atau dhamir yang menyatakan kepunyaan. Mungkin terdapat di pokok kalimat, mungkin terdapat di sebutan, atau terdapat kedua-duanya. Nah, sekarang cara merubah, menandai kata ganti itu seperti ini. Ana bertukar ya. Tapi kalau ya ini mesti semuanya baris bawah seperti ini. Ke bawah dibikinnya. Mau jadi apapun si kitab ini tetap baris bawah dibuat. Kalau ini enggak, bisa saja nanti setelah banyak kita belajar, bisa membaca kitabu, bisa membaca kitabah, bisa membaca kitabi, melihat apa fungsinya. Kalau ini enggak, dipaksanya semua ke bawah. Halo, masukkan kotaknya. Ayo, pikirkan ini. Kalau kitabi ini memang begini barisnya terus dibuat. Mau jadi apapun dia begitu. Kalau ini enggak, ini maka dibuat nanti. Kenapa ini berbaris depan? Siapa bisa jawab? Coba jawab Najwa dulu. Kenapa ini kitabu dibuat? Karena itu kata kepemilikan. Pemilikan kan ini. Ayo, Safira, kenapa kitabu dibuat? Apa salahnya kitabah atau kitabi? Mulai ragu. Coba Balkis. Karena undang-undangnya. Ya, apa undang-undangnya? Pokok kalimat mesti berbaris dhammah. Iya, berbaris dhammah atau depan. Itu undang-undangnya. Tapi kalau di sini dia pokok kalimat.
Kenapa nggak berlaku undang-undangnya? Apa jawab? Karena ditambahin kata ganti Ya. kepunyaan. Kepunyaan dia. Jadi kalau kepunyaan dia ini bagaimanapun mau jadi apapun dia, nanti kan ada jadi objek, ada jadi pelaku, macam-macam itu. Tetap dia baris bawah. Dipaksa oleh ya. Tapi kalau sini enggak, menurut undang-undang berlaku ini. Paham? Sapira, Najwa, Nawal, jangan ngaur ya. Jangan ngaur, lihat ini. Ya, itu barisnya. Ini cara merubahnya. Ini huwa, ini kan huwa. Kalau mau dia untuk menyatakan milik atau kepunyaan, diganti dengan hu. Nanti lihat keadaan, bisa dibaca ada hu, bisa ada hi. Kalau yang hia diganti dengan ha. Jadi ini yang perlu diingat ya. Ana pakai ya. Ini paksanya orang baris ke bawah. Kalau ini anta dengan ka. Kalau anti dengan ki. Kalau huwa dengan hu. Kalau hia dengan ha. Terus lihat kata benda. Kata benda. Kan ada kata benda nanti di pokok kalimat. Atau disebutkan mungkin kata benda. Lihat. Kata benda yang berhubungan dengan kata ganti menyatakan milik. Seperti ini kan menyatakan milik semua ini. Ini kan menyatakan milik semua. Ini menyatakan milik. Kalau ada nanti dekornya disambungkan, tidak boleh lagi pakai alif lam. Ya, jadi nanti kalau ada alif lamnya, pilih mau pakai alif lam atau kepunyaan. Di depannya tidak boleh. Ini contoh. Lihat, perhatikan. Ini. Al-kitabi jadidun. Di sini ada Ustaz buat kalimat ini bertanya. Kalimat susunan kalimat seperti ini betul atau salah? Ayo berlomba. Salah. Nawal bagaimana Nawal? Salah. Salah. Pira? Halo Sapira. Betul. Diulang lagi. Kata benda yang berhubungan dengan kata ganti menyatakan milik tidak boleh lagi pakai alif lam di depannya. Betul Sapira atau salah? Salah. Ingat ya, ini kan sudah ada kepunyaan aku. Pakai pula al, berarti salah dia. Ya, hati-hati. Nanti cucu opung ini semuanya kalau mulai begini belajar jadi orang pintar. Jadi nggak boleh melengah-lengah, fokus pikirannya. Ya. Terus ini lagi. Al-baituka kabirun. Ada al, ada kepunyaan ka. Kalimat ini salah. Sini kan jelas salah. Kalau ini opung buat begini supaya kamu berpikir. Berarti ini salah. Berarti ini sudah jelas salah. Kalau ingin benar, seperti ini. Dihilangkan alnya. Kitabi jadidun. Buku saya baru. Kalau mau dipakai juga al, hilangkan sayanya. Al-kitabu jadid. Buku itu baru. Tapi nggak jelas. Hanya buku itu ini aja. Tapi nggak jelas. Jadi susunan kalimat ini benar. Nanti bertemu dalam Quran itu ya. Bala tulisan Arab. Ini lagi yang benarnya. Baituka kabirun. Benar atau salah ini? Ayo, sama-sama. Baituka kabirun. Betul atau salah? Benar. Benar ya. Benar. Karena nggak ada alnya. Apa artinya nih? Coba. Baituka kabirun. Rumah kamu laki-laki besar. Ya, sangat besar. Ya, rumah kamu laki-laki sangat besar. Ini lagi satu lagi.
Al-kitabu jadidun. Apa artinya ini? Rumah itu baru. Ini. Buku itu baru. Buku itu baru. Ini pelajaran keberapa ini? 4. 4. Ingat ya. Ini lagi. Apa ini? Al-baitu kabir. Ini pelajaran keberapa ini? 4. 4. Ini lagi ya. Lihat. Apa bacaannya? Allahu Allahu Rabbi. Akbar. Allahu. Rabbi. Nah, tapi sudah disebutkan tadi kalau ada ya, semua dipaksa berbaris bawah. Aturannya dia baris depan itu. Tapi dia karena ada ya, maka dipaksalah baris bawah dia. Batal undang-undang sama dia. Allahu Rabbi. Ini buat Allah. Coba si Nawal, kenapa barisnya ini pakai Allahu Nawal? Kan bisa saja Allah, bisa Allahi. Tapi ini kok pakai Allahu dia? Biasanya Allahu. Iya, bukan biasanya. Kan ada, tapi sudah belajar. Coba Sapira, kenapa Allahu Sapira? Sama ini, al-baitu, al-kitabu. Najwa, coba. Kenapa begitu Najwa? Rupanya ya, cucu opung ini masih goyang-goyang kepalanya ya. Coba, Balkis, dengarkan apa kata Balkis? Karena undang-undangnya. Karena baris pokok kalimat tetap baris depan undang-undang. Berarti Undang-undang. kata yang memiliki hubungan dengan apa tadi? Kata ganti. Kepetunjuk. Ya. Ya, kecuali yang memiliki hubungan kata ganti, tapi nggak seluruh kata ganti, hanya yang ya. Yang ya saja itu mesti ke bawah, yang lain enggak. Menurut undang-undang juga. Ayo diulang lagi. Nawal, ingat ya, kenapa hu barisnya? Coba Nawal, diulang. Apa nih? Oh, enggak tertangkap nampaknya. Karena undang-undangnya. Ya, apa undang-undangnya? Pokok kalimat. Pokok kalimat Mesti berbaris. mesti berbaris depan. Safira, coba ulang undang-undang Safira. Karena pokok kalimatnya mesti berbaris depan. Itu kata benda ya. Kalau kata ganti mau apa adanya. Kalau ana ya ana, anta ya anta. Kata penunjuk gitu juga. Haza, hazi sama juga ya. Najwa bisa mengulangnya. Kenapa Allahu Najwa? Enggak. Kenapa? Najwa, coba. Kenapa diberi harkat hu kok dibaca Allahu? Apa jawabnya? Karena undang-undangnya. Iya, karena undang-undang penyusun kalimat menjadi subjek atau kalimat itu mesti berbaris depan. Gitu nanti dijawab sama orang undang-undangnya begitu. Nggak boleh Allah, nanti boleh juga Allah, tapi lain jabatannya pula. Ini kan berkebutuhan jadi pokok kalimat. Kalau ini pokok kalimat, mulai coba berpikir ya, ini pokok kalimat, mana sebutannya? Ayo rebutan. Rabbi. Hah? Rabbi. Rabbi. Cuma Rabbi itu apa apanya, keistimewaannya atau ke ciri khasnya? Ada ya. Ada ya. Apa namanya itu? Baru tadi disebutkan. Itu kata benda. Pak Ayah juga menangkap ya. Siapa bisa jawab? Ayo Balkis, bagaimana cara menjawabnya? Apa ciri khas atau keistimewaan disebutan ini berkebetulan dapat disebutan tadi kan ada di sini. Rupanya menangkap itu enggak cepat ya. Ini
Ini. Pelajaran kelima ini pokok kalimat atau sebutannya, pokok kalimat atau sebutannya, subjek atau predikatnya sama itu. Kalau di pesantren mubtada dan khabarnya atau khabarnya terdapat kata ganti atau dhamir yang menyatakan kepunyaan. Nah, coba apa? Coba sebutkan apa? Bagaimana? Itu sebutannya ada tambahan kata ganti kepunyaan. Gitu. Mestinya dia berbaris depan juga atau dua dhammatain. Coba perhatikan perhatikan yang lain, jangan lengah-lengah. Mestinya dia dhammatain, tapi bagaimana? Coba jawab. Tapi karena ada tambahan kata ganti yang menunjukkan kepunyaan, jadi dia yang ana, yang ya, jadi dia dipaksa berharokat kasroh. Itu. Coba bisa Nawal ngulangnya itu. Kenapa baris bawah Nawal? Berarti. Coba Sapira, apa kata Balkis tadi itu? Najwa, coba. Pak Ayah nangkep ya. Rupanya waktu si Balkis itu ngomong itu, pikiran kita jangan lengah, gitu. Coba diulang lagi diulang lagi Balkis, lambat-lambat. Allahu apa fungsinya Allahu? Allahu pokok kalimat. Terus Robbi kata undang-undang disebutkan dulu. Allahu pokok kalimat. Undang-undangnya barisnya bagaimana? Baris akhir kata. Allahu pokok kalimat. Undang-undangnya baris akhirnya itu dhamma. Betul. Terus Kalau Robbi, ini kalau ada pokok kalimat, mana sebutannya? Sebutannya Robbi. Terus Robbi itu bagaimana? Itu karena ada tambahan kata ganti kepunyaan, jadi dia dipaksa berharokat kasroh. Apakah seluruh kepunyaan berbawah? Enggak, cuman yang ana, yang ya. Bisa. Siapa yang mengulang? Pokoknya bahasanya nggak sama pun boleh. Silakan coba Najwa. Coba Najwa, bagaimana komentar? Karena yang Allahu pokok kalimat. Terus? Undang-undangnya akhir kalimat Allahu itu harus dhammah harokatnya. Terus yang Robbi itu sebutan. Karena ada tambahan kepunyaan saya. Ya, dia dipaksa harokatnya jadi di bawah. Mestinya kalau nggak ada saya itu dia baris depan juga. Ya. Coba Sapira komentar bagaimana pula menurut mampu kita aja. Halo Sapira. Allahu pokok kalimat yang undang-undangnya harus berbaris depan. Betul. Tapi undang-undangnya apapun itu juga harus dipaksa baris bawah. Ya, mestinya dia baris depan juga, tapi karena dia terkait atau menyangkut dengan kepunyaan saya, terus bagaimana? Maka dia mesti berbaris bawah, kan gitu? Coba si Nawal lagi, bagaimana mampunya pula? Silakan Nawal, nangkapnya. Pokok kalimatnya Allahu. Undang-undangnya harkat huruf akhir. Huruf akhirnya harus dhammah. Ya, betul. Terus kalau Allahu pokok kalimat sebutannya mana? Sebutannya Robbi. Ya. Terus Robbi itu bagaimana pula? Dipaksa kasroh. Berbaris? Berbaris. Mestinya dia berbaris depan. Undang-undang begitu. Tapi karena
Karena berhubungan dengan kepunyaan saya, Karena berhubungan dengan kepunyaan saya dipaksa kasroh. Bagus. Itulah caranya ya. Makanya seperti itu. Nah, terus ini ya. Lihat kan, Opung buat seperti ini. Ingat. 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 Baris pokok kalimat tetap berbaris depan. Nah, itu undang-undang itu ya. Ini ya, baris depan, baris. Ini kan baris depan dia. Dhammah dia. Dhammah, dhammah, dhammah. Sini enggak dhammah dia. Siapa bisa jawab ini? Kenapa enggak dhammah ini? Halo, jawab sama-sama. Karena kata ganti kepunyaannya Ana, jadi dipaksa kasroh. Itu. Kok yang lain masih diam ya? Safira, Joya. Ya nggak mau, untung aja Balkis ada satu. Entah karena sudah tinggi apanya, nggak tahu lah. Tapi nggak juga sama kok. Sekarang kemampuan apa aja ini? Kemampuan fokus ya. Pemikirannya gitu ya. Jangan lengah-lengah. Apa yang keluar suara itu didengar. Ingat, ingat, ingat. Nah, kalau ingat yang mana? Perut atau kepala? Apa yang ingat di badan kita ini? Coba yang ingat apa itu? Siapa dapat? Yang mengingat itu apa? Coba rasakan di badan kita yang mengingat itu apa? Perut, kaki, tangan, kepala. Kepala. Ya kepala. Kalau bagian kepala yang perlu diingat dulu telinga, dipegang dulu ya. Kenapa? Karena ingat kan suaranya. Ingat, ingat, ingat. Nah, ya. Terus di sini ingat baris. Dengarkan. Baris pokok kalimat. Lihat. Baris pokok kalimat. Begitu juga sebenarnya ini ada tinggal ya nih. Baris pokok kalimat maksudnya kalau kata benda ya. Kan ini kalau haza kan tetap gitu pokok kalimat juga. Ana pokok kalimat juga. Tapi ini baris pokok kalimat mungkin ada tinggal ini ya. Baris pokok kalimat. Maksudnya kata benda ini tetap berbaris depan undang-undang. Kecuali kata benda yang berhubungan dengan kata ganti aku. Ini aku atau saya. Maka semua kata benda yang sudah terkait, yang sudah lengket di belakangnya, di ekornya, dengan kepunyaan saya atau aku, ini dia hurufnya nih. Ini hurufnya nih, ya. Kalau ada nanti ya di belakangnya, semua kata benda wajib berbaris bawah. Ingat. Ingat lagi ya. Sekarang kita masuk langsung pertemuan ini kedua ya. Ingat. Kata ganti, dhamir sama itu. Yang digunakan kata ganti, dhamir yang digunakan menjadi kata kepunyaan. Coba selesaikan. Nah, ini dalam matematika Opung buat ini. Coba selesaikan, bereskan dalam bentuk penambahan kata benda ditambahkan dengan kata ganti. Sehingga kata gantinya berubah menjadi kepunyaan. Ini dia. Misalnya ini, Rabbun. Rabbun artinya Tuhan. Ya, Rabbun. Kan kata benda ini, Rabbun, Tuhan. Ditambah dengan ana. Kalau ditambahkan dengan ana, jadi kalau kita membuat Tuhanku, jangan nanti dibuat Rabbu ana, salah. Mesti diganti ananya. Maka Rabbun ditambah ana sama dengan apa?
Robbi. Nah, ingat tuh. Rabbun ditambah ana sama dengan Robbi. Nah, ini sama dengan jalan matematika. Jadi artinya Tuhanku. Ku-nya ini boleh milik laki-laki, boleh perempuan. Nanti Nawal bisa mengatakan Allah Rabbi. Ya, bisa. Yang laki-laki boleh juga mengatakan Allahu Rabbi. Ditekan suaranya sedikit. Rabbi. Ya. Kalau Rabbun ditambah anta menjadi apa? Halo. Ayo cepat baca. Kenapa? Rabbun tambah anta sama dengan? Rabbuka. 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 Rabbun tambah huwa, Safira. Rabbuhu. Rabbuhu. Rabbun tambah hiya, Nawal. Rabbuha. Rabbuha. Madrasah tambah ana, Najwa. Madrasati. Lihat, bertukar dia ya. Balkis, ismun tambah anta. Ismuka. Ismuka. Berarti namamu. Ya, namamu, munya laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Nama engkau perempuan bagaimana? Coba. Ini kan namamu laki-laki. Ismuki. Iya, ismuki. Ya, ismuki. Nah, ini opung terpikir-pikir juga opung ini. Bisa nggak paham cucu opung semua ini? Ya Allah. Insyaallah. Insyaallah. Nawal, Safira, Najwa, ini agak khawatir nanti opung ini belum kuat pikirannya. Sebenarnya bisa, kalau diperhatikan bisa. Makanya kalau belajar itu memang fokus, nggak boleh pikiran melayang terus, matanya memperhatikan terus, pikirannya pun begitu. Untuk sementara ya, nanti enggak lagi ya. Ini tambahan yang sudah masuk ke dalam otak kita ya. Jadi pelajaran kita yang kelima, merubah kata ganti untuk menjadi kepunyaan. Ada kata ganti yang bentuk tunggal-tunggal 5, dirubah. Kalau ana berubah ya, kalau anta berubah ka, kalau anti berubah ki, kalau huwa berubah hu, kalau hiya berubah ha, kalau apa lagi? Kalau anta berubah ka. Tapi khusus yang kepunyaan saya, ana itu semua berbaris bawah. Tidak berlaku sama dia undang-undang. Nah, lanjut. Nah, ini dia. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Coba sekarang yang membaca Najwa dulu. Coba baca satu kalimat ini dulu. Allahu Rabbi. Itu dia. Allahu Rabbi. Kan sudah hebat kalimat yang kita pelajari. Allahu jadi apa fungsinya, Najwa? Pokok kalimat. Pokok kalimat. Adakah dia baris depan atau dhammah? Apa? Apakah dia sudah baris depan atau dhammah? Dhammah. Dhammah. Berarti sudah benar itu. Kenapa dia berbaris depan atau dhammah? Karena memang undang-undangnya itu. Ya, karena berfungsi sebagai pokok kalimat. Gitu. Safira, dengarkan itu. Nawal, jangan ini karena berfungsi sebagai kalimat. Kalau ini pokok kalimat, masih Najwa ya. Mana sebutannya? Rabbi. Rabbi. Kabarnya itu artinya kalimat itu kalau nggak ada pakai sebutan nggak sempurna dia. Ya. Jadi Allah adalah Rabbiku. Rabbi ini terdiri bentuk bagaimana ini, Najwa? Sebutan. Ya, sebutan, fungsinya sebutan. Tapi dia sebutan itu perlu diuraikan. Kan kalau ini cukup satu, dia kata benda Allah. Kalau Rabbi, berapa kata ini kalau Rabbi?
Dua. Dua. Terdiri Rob dengan ana. Cuma ananya diganti dengan ya. Uraiannya apa itu? Robbi adalah fungsinya kedua-duanya menjadi sebutan atau predikat. Cuma terdiri kata benda, yang satu lagi kata ganti menyatakan kepunyaan. Paham? Dia semestinya baris depan juga, tapi karena dia terkait ada di ekornya itu kepunyaan aku, dipaksa dia baris bawah. Ya. Begitu nanti enggak pun masuk pesantren pandai, pintar dari anak pesantren lagi membaca Arab. Sudah ada pelajaran begitu di rumah sekolah Balkis? Sudah pernah Balkis belajar gitu? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Jadi bertiga ini nampaknya baru ini, makanya payah dia. Kepunyaan. Kalau nanti di bahasa Inggris apa namanya itu possessive pronoun ya. Nah, sekarang si Sapira sudah ada di pesantrennya di Sanawiyahnya belum? Belum ya? Kalau tentang pokok kalimat dan predikat udah, tapi yang ini belum. Itulah. Maju selangkah ya. Pokok kalimat sudah. Apa saja pokok kalimat yang sudah dipelajari di Sanawiyah? Kata ganti sudah, kata penunjuk sudah. Sudah, Sapira. Kata penunjuk apa-apa saja pokok kalimatnya? Ya enggak dijelaskan ya. Pokoknya ditulis saja di papan kan? Iya. Itu bedanya. Ini jarang masuk. Gurunya pun enggak masuk. Kalau kita sudah mulai. Nah, selesai. Ini Najwa ya, begitu keterangan. Nah, sekarang coba ini menguraikan dulu. Coba kita minta Balkis dulu. Silakan Balkis, baca ini dulu, baru uraikan satu persatu. Silakan. Allahu Rabbuka. Ingat, Allahu Rabbuka. Coba uraikan menurut jabatan-jabatan kata dalam kalimat, Balkis. Allah pokok kalimat. Allahu pokok kalimat. Rabbuka itu kata benda atau sebutan yang ditambah kata ganti kepunyaan kamu, laki-laki, anta. Nah, soal baris bagaimana? Soal harakat pokok sama sebutan bagaimana? Kalau pokok kalimatnya itu harokatnya dhamma, itu udah benar, sudah sesuai undang-undang. Rabbuka, dia karena bukan ana, bukan kata ganti kepunyaan ana, jadi tetap dhammah. Ya, dhammah, tapi tidak boleh pakai tanwin, tidak dhammatain ya. Karena dia sudah ada kepunyaan, ya. Biasanya kan bisa begini aja. Allahu Rabbun. Nah, bisa begitu kalau nggak ada kepunyaan, ya. Oke, nah itu sekarang giliran Sapira lagi nih. Ini kepunyaan, tunggu dulu. Ini yang kepunyaannya ini ke Balkis dulu. Kepunyaannya ini laki-laki yang atau perempuan, Balkis? Laki-laki. Laki-laki. Sekarang coba ini baca Sapira. Allahu Rabbuki. Allahu Rabbuki. Coba uraikan menurut jabatan-jabatan kata dalam kalimat. Allahu sebagai pokok kalimat. Ya, terdiri dari kata apa? Kata gantikah? Atau kata penunjukkah? Atau kata benda pakai alif lam? Atau nama orang? Atau bagaimana? Coba. Apa itu? Kata benda. Ya, kata benda. Kan kata benda. Tapi bukan Allahnya benda, kata-kata ini. Jangan pening pula nanti ya. Ini kata benda ya. Terus sebutannya mana Sapira? Predikatnya mana? Rabbuki. Ya, Rabbuki. Rabbuki ini terdiri berapa kata ini? Terdiri berapa kata? 2. Apa yang pertama? Rabb. Yang kedua? Ki.
Ini apa? Bagaimana uraiannya nih, Sapira? Fungsinya tadi kan, fungsinya kan jadi apa? Jadi predikat, jadi khabar atau jadi sebutan. Nah, Rabbu sudah memenuhi syarat barisnya, baris depan atau tidak? Sudah. Sudah. Jadi Ki menyatakan apa ini? Dia perempuan. Ya, menyatakan Kepunyaan. ya. Coba kalau terjemahkan, Fira. Allahu Rabbuki. Coba terjemahkan. Allah Allah. adalah Rabb, apa arti Rabb? Tuhan. Tuhan dia. Allah adalah Allah adalah Tuhan. ya, munya ini mu siapa? Laki-laki perempuan? Perempuan. Ya. Jadi kalau kita ngomong nanti ada perempuan di depan kita, katakan Allahu Rabbuki. Allahu Rabbuki. Kalau ini laki-laki, Allahu Rabbuka. Kalau ini kita yang ngomong Allahu Rabbi. Coba ini lagi. Ini tadi apa? Sekarang Nawal lagi. Silakan Nawal. Ini baca dulu, baru uraikan menurut mampu Nawal menguraikannya. Silakan. Allahu Rabbuhu. Nah, bagus. Allahu Rabbuhu. Coba uraikan. Mana pokok kalimatnya? Allahu. Allahu. Syarat pokok kalimat kata benda bagaimana di akhir katanya? Berbaris? Berbaris itu tanwin. Mana pula Bukan. tanwin? Berbaris dhammah atau baris depan. Ya. Sekarang sudah memenuhi syarat. Mana sebutannya? Sebutan. Maksudnya sebutan itu melengkapi pengertian bahasa. Sayang karena di sekolah nggak diajarkan lagi, bingung anak-anak sekarang. Kalau Allah kan subjek. Dulu kan diajarkan SPOK gitu. Sekarang enggak. Allahu subjek. Lalu predikatnya mana? Predikatnya dhammah. Enggak. Predikat dari Allahu mana? Allah kan baru kita nyebut Allah. Orang menunggu. Mana kelengkapan? Mana predikatnya? Coba. Mana predikat? Rabbuhu. Rabbuhu. Rabbuhu itu bagaimana uraiannya? Coba menurut mampu Nawal. Uraian. Rabbu terdiri? Terdiri Berapa kata? 3. Mana pula 3? Berapa kata ini? 1. 2. Kan 2 itu. Mana 1? Coba uraikan yang 2 itu mana? Rabbun. Rabbun dan? Rabbun dan buhu. Rabbun dan hu. Itu dia kan 2 kata. Hu itu sebenarnya karena sudah kepunyaan dia diganti. Kan diganti tadi. Kalau dia sendiri-sendiri tidak kepunyaan, apa aslinya itu? Masih ingat, Nawal? Huwa. Kan huwa tadi. Sekarang karena kepunyaan diganti hu. Kemudian barisnya apa? Jadi sebutan itu barisnya. Baris akhir kata Rabb itu. Dhammah. Dhammah. Itu dia. Nah, lihat. Jadi apa terjemahannya kalau ini? Allahu Rabbi. Allah adalah Rabbiku. Rabbi itu Tuhan. Allahu Rabbuka. Allah adalah Tuhan engkau. Kalau ini Allahu Rabbuki. Allah adalah Tuhan engkau, perempuan. Ya. Allahu Rabbuhu. Allah adalah Tuhannya. Nya laki-laki. Kalau ini apa artinya? Allahu Rabbuha. Coba. Apa terjemahannya? Allah adalah Tuhan dia perempuan. Iya, Tuhannya perempuan.
Bukan Tuhan itu yang perempuan ya, kepunyaan maksudnya. Ini dia pelajaran kelima itu. Ini dulu. Silakan membacanya sama-sama. Apa bacanya ini? Muhammadur Rasulullah. Muhammadun. Rasul. Ini enggak Muhammad. Muhammadun di rem-rem ya. Coba apa bacanya? Muhammadur Rasulun. Muhammadu Rasulun. Muhammad sebagai apa Muhammad? Pokok kalimat. Oke. Kalimat. Pokok kalimat. Ini pelajaran keberapa? Ketiga. Sudah berbaris depan ya. Rasulun sebagai apa Rasulun di sini? Sebutan. Iya, Sebutan. sebutan. Dia boleh pakai tanwin baris 2. Apa terjemahannya nih? Coba. Muhammadu Rasulun. Apa terjemahan? Muhammad adalah Rasul. Ya, Muhammad adalah seorang rasul. Tan. Mulailah di sini lebih lengkap. Apa? Silakan baca sama-sama. Apa nih? Huwa rasuli. Huwa rasuli. Ditekan bacanya sini ya. Huwa rasuli. Kalau begini, pokok kalimatnya ini pelajaran keberapa? Kedua. Oke. Ini sebutannya. Sebutannya. Sebutannya ini pelajaran keberapa? 5. Oke. Jadi nanti seolah-olah begini. Huwa rasuli. Modelnya bagaimana? Sebutkan saja. 2, 5. 2, 5. Paham itu? 2, 5. Apa 5? Maksudnya 5 itu ada kata ganti terkait dengan kata benda. Ya, apa terjemahnya nih coba? Huwa rasuli. Huwa rasuli. Dia laki-laki adalah. Dia laki-laki ini maksudnya Muhammad ya. Coba. Dia adalah. Dia adalah seorang rasul. Iya, dia adalah rasulku. Ya. Kalau misalnya ditukar, dianya Muhammad adalah rasulmu, laki-laki. Silakan berlomba. Huwa Rasul. Huwa rasulika. Wa rasulu. Suka. Wa rasuluka. Ini karena dipaksa ya, baru dia ke bawah. Wa rasuli. Ya. Ini mulai nampaknya, mulainya gak payah. Ini coba baca bersama. Coba ini dulu. Nggak ada barisnya. Sudah bisa membaca. Al-Qur'anu kitabun. Ya. Al-Qur'anu kitabun. Apa arti terjemahnya? Al-Qur'an adalah kitab. Ya, Al-Qur'an adalah satu kitab. Coba ini baca lagi. Nggak ada barisnya. Kitabi Qur'anun. Iya. Apa terjemahnya? Kitabku Al-Qur'an. Iya, kitabku Al-Qur'an. Ini lagi baca sama ini, lompat ke bawah. Coba. Al-Qur'an. Al-Qur'an kitabi. Al-Qur'anu. Kasih barisnya. Al-Qur'anu kitabi. Apa terjemahnya? Al-Qur'an kitabku. Al-Qur'an kitab. Ini lagi. Al-Qur'anu kitabuka. Iya. Ataupun boleh. Al-Qur'an kitabuki. Iya. Al-Qur'anu kitabuki. Apa artinya? Al-Qur'an adalah kitab kamu. Iya. Boleh kamu laki-laki. Kalau K, boleh kamu perempuan kalau K. Ini satu lagi. Coba. Al-Qur'anu. Al-Qur'an kitabaha. Jangan. Kitabuha. Iya, undang-undang kena kalau kitabah dibaca. Ya. Al-Qur'anu kitabuha. Apa baca terjemahnya? Al-Qur'an kitab dia. Nah, dianya laki-laki perempuan. Laki-laki. Laki-laki.
Perempuan. Nah, coba ini lagi, satu lagi. Haza. Haza Qur'anun. Ini pelajaran keberapa ini? Pertama. Itu kan jauh tuh. Coba ini lagi bacanya. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu kitabun. Pelajaran keberapa? 4. 4. Ini lagi. Al-Qur'anu Al-Qur'anu kitabun. kitabun. Nah, kalau dilihat pokok kalimatnya pelajaran keberapa? 4. 5. 4. Kalau dilihat sebutannya pelajaran keberapa? 5. Maka nanti bisa disebut 4-5. Ya, 4-5. Ini lagi. Kitabi Kitabi Qur'an. Kitabi Tabi Qur'anun. Qur'anun. apa terjemahnya? Kitabku Kitabku Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ini hazihi Hazi Qaryatun. Iya, Qaryatun apa artinya? Kota. Ya, Desa. negeri atau desa, ya. Hazihi qaryatun. Ini adalah sebuah desa. Nah, lihat ya, ini adalah sebuah desa. Ini hazi kan muannas, ini muannas pula. Nah, ini apa bacanya nih? Coba. Al-qaryatu. Al-Qaryatu ba'idatun. Iya. Ba'idatun kemarin apa artinya? Jauh. Nah, jadi al-qaryatu ba'idatun. Berarti desa itu jauh. Desa itu jauh. Jauh. Ini lagi coba. Tilka. Halo? Tilka. Tilka qaryatun. Qaryatuka. Apa artinya? Itu adalah Quran. mana Quran pula? Itu adalah desamu atau negerimu. Itu adalah desamu. Iya. Ini lagi. Hazihi qaryati. Apa terjemahnya? Ini adalah desaku. Desa dia perempuan. mana pula? Ini adalah desaku. Iya, ini adalah desaku, tapi ini ada ya merah. Terus ini lagi. Zalika baitun. Iya, apa artinya? Itu adalah sebuah rumah. Iya, bagus. Nah, ini lagi coba. Al-baitu jamilun. Apa artinya? Rumah itu besar, baru. Bagus. Bagus. Ya, bagus ya. Laki-laki kalau perempuan jamilah. Ini lagi. Baituhu. Ya, baituhu ba'idun. Apa terjemahnya? Rumah dia perempuan. Mana rumah dia perempuan? Rumah Ini dia laki-laki. jauh, ya. Itulah pelajaran kita ya. Pelajaran kita memang suka ke bawah, tapi sudah cukup mengerti mungkin ya. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Jadi ini kalau bisa ya dibaca-baca, dilihat-lihat ya. Nah, inilah pelajaran yang Opung berikan. Mudah-mudahan cucu Opung semua makin lama makin pandai. Jadi sudah 5 ya, sudah 5 model, 5 pola kalimat yang sudah disisipkan di memori. Nanti menjadi orang besar, menjadi anak gadis besar, wah sudah pintar ngaji. Membaca Al-Quran sudah melihat potong-potongan hurufnya, potongan katanya ya, tidak hanya sekedar baca panjang pendek, bukan gitu yang dipikirkan. Yang dipikirkan sudah bisa. Nah sekarang mari kita bernyanyi. Ya, apa nyanyinya dulu ya? Madah terakhir. Mana madah? Udah lewat madah. Di bawah mungkin ya. Ini dia. Madah. Kita mulai dengan santai. 1, 2, 3, 4. Nah, mulai.
Ada, silakan operator. Ada nyanyi bisa dengarkan? Oh, nggak bisa nampak. Kemarin bisa, supaya terdengar lagu. Oh, berarti nyangkut. Tunggu. Nanti dengarkan saja ya kalau ada nyanyinya. Tunggu sebentar. Baik. Terdengar suara azan bergema sayup menjelang pagi. Dalam iramaku kirim pesan sebagai tanda aku Terdengar berhubung Sebentar karena dulu, sebentar. Yang gue kena Nah. ininya enggak ada teksnya, yang cari yang ada teksnya. Oke, Bapak. Sabar. terdengar suara azan bergema sayup menjelang pagi. Dalam iramaku kirim pesan sebagai tanda aku datang. Jika terdengar suara azan bergema sayup menjelang pagi, dalam iramaku kirim pesan sebagai tanda aku dah pergi. Jangan ditanya sebab karena mengapa aku pergi menghindar dari kan dekat tapi merana elokku jauh tinggal mendekat. Jangan ditanya sebab karena mengapa aku pergi menghindar
Biarlah aku pergi dahulu, tidak tertahan lagi derita. Semoga yang tinggal senyum selalu, yang pergi hilang lenyap berita. Biarlah aku pergi dahulu, tidak tertahan lagi derita. Semoga yang tinggal senyum selalu, yang pergi hilang lenyap berita. Bila kelak daku terkena, ku tatap bintang di malam gelap. Bila kelak daku terkena, ku tatap bintang di malam gelap. Bila tak sanggup daku berenang, ku relakan diri hanyut tenggelam. Bila tak sanggup daku berenang, ku relakan diri hanyut tenggelam. Jika terdengar suara azan bergema sayup menjelang pagi, dalam iramaku kirim pesan sebagai tanda aku dapat. Jika terdengar suara azan bergema sayup menjelang pagi, dalam iramaku kirim pesan sebagai tanda aku dapat. Ya, sekarang kita berdoa ya. Allahumma, kedengaran? Enggak. Allahumma faqihna fiddin Wa'alimna alimnal hikmah wa wa ta'wil. zakirna Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilang-ilang. Ingat-ingat pelajarannya ya. Waalaikumsalam.